Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ramla Yarman, Sekretaris Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Baik, di ruang podcast PKK Kota Makassar telah hadir Ibu Andi Rostiati SPMP. Kita akan berbicara mengenai cara budidaya microgreen. Ya, sebelum itu Ibu Andi Rostiati akan memperkenalkan dulu biodata beliau. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Andi Rostiati SPMP. Terima kasih Bu Lala atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya Andi Rostiati SPMP, bekerja di Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Kebetulan kami di sana sebagai pelaksana tugas Kepala UPTD Pembibitan Tanaman. Nah, melalui di ruang podcast PKK Kota Makassar ini, kami berterima kasih Bu untuk mengundang kami ke sini, di mana Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Makassar tentang bagaimana mensosialisasikan budidaya microgreen. Sesuai dengan program kerja bidang kami mengenai pangan, yaitu Aku Hatinya PKK ya Bu. Bagaimana cara membudidaya tanaman yang ada di lahan pekarangan di wilayah Kota Makassar. Nah, dengan kesempatan ini saya masih penasaran bagaimana cara berbudidaya microgreen di Kota Makassar, karena berhubung budidaya microgreen ini berhubungan dengan program kerja kami, yaitu Pokja 3 bidang pangan. Untuk itu saya mau tanya-tanya nih Bu Andi Ros, apa sih hebatnya ini microgreen? Mungkin Ibu bisa menjelaskan kehebatan apa yang ada di microgreen ini. Mungkin perkenalkan dulu apa itu microgreen. Silakan Bu. Terima kasih Bu Lala. Sebelum kami menjelaskan, terlebih dahulu kami sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail, di mana program Pokja 3 di bidang pangan yaitu Aku Hatinya PKK adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Olehnya itu kami berterima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail, sangat luar biasa berinisiasi dan berinovasi bahwa dengan keterbatasan lahan di Kota Makassar ini untuk pemanfaatan lahan pekarangan, beliau sangat semangat sekali membicarakan bagaimana budidaya microgreen itu yang harus dikembangkan dan disosialisasikan di Kota Makassar ini. Karena kita tahu di Kota Makassar ini kan Bu Andi Ros, susah sekali lahan pekarangan yang ada di Kota Makassar. Kita tahu yang ada sekarang ini kan ada program 10 program pokok PKK itu yang ada di lorong itu, kita tahu lahan itu sangat sempit sekali ya. Nah, dengan adanya microgreen ini mungkin Ibu Andi Ros bisa mensosialisasikan cara menanam microgreen di lorong 10 program pokok PKK itu. Sangat luar biasa sekali. Betul sekali Bu Lala apa yang Bu Lala jelaskan. Jadi sebelum kita lanjut bagaimana budidaya microgreen itu, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu microgreen. Nah, kita lihat bahwa microgreen itu terdiri dari dua kata, micro dan green. Micro artinya kecil, green artinya hijau. Berarti microgreen adalah tanaman sayuran yang berwarna hijau. Seperti itu Bu Lala. Nah, tadi Bu Lala jelaskan apa hebatnya microgreen. Nah, di sini kehebatan microgreen itu sebenarnya ada 5 Bu Lala. Yang pertama, tidak membutuhkan lahan yang luas. Bahkan di meja makan pun kita bisa. Sangat cocok sekali. Sangat cocok untuk menyimpan di situ. Yang sangat padat, Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa
sayuran microgreen ini adalah full organik karena sama sekali tidak membutuhkan pupuk. Ya. Kemudian yang ketiga, sayuran microgreen ini kita bisa panen antara umur 7 hari sampai 14 hari. Ya. Atau kalaupun misalnya kita tidak mengingat ini saya punya microgreen, tanaman saya ini sudah berapa umurnya, Iya. kita bisa lihat dengan munculnya daun lembaga, itu kita sudah bisa panen. Artinya daun ketiga Bu Lala seperti ini. Iya. Ini sudah ada muncul daun ketiganya, nah itu kita sudah bisa panen. Kemudian kehebatan microgreen yang keempat Ya. adalah menurut hasil penelitian, nutrisi yang dikandung dalam microgreen ini 9 kali lipat dibandingkan sayuran dewasa. Kemudian yang kelima adalah kaya akan kandungan polifenol, yaitu antioksidan yang bermanfaat menurunkan penyakit jantung, diabetes, dan Tidak perlu kanker. lagi ya kita konsumsi obat-obatan lagi. Tidak dengan perlu lagi. adanya microgreen ini bisa. Alhamdulillah dengan adanya Iya. microgreen ini kita bisa mengurangi makanan yang berbau racun. Iya. Begitu Bu Lala. Iya, baik Bu. Dan sangat simpel ya cara pembuatannya. Iya, Iya. betul sekali. Sangat singkat. Dari 4 hari sampai 7 hari kita sudah bisa panen. 7 hari sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari. Iya, Wow, kita luar bisa biasa panen. sekali. Iya. Terus apa kira-kira nih, kami dari Puja 3 kemarin sudah ada programnya itu hidroponik. Nah, apa sih perbedaan hidroponik ini dengan microgreen? Karena saya lihat sama ya ini cara budidayanya, atau ada perbedaan? Jelas sekali perbedaannya Beda. di sini Bu Lala. Iya, Di mana tadi saya sudah jelaskan tentang kehebatan microgreen. iya, Kalau hidroponik itu masih menggunakan pupuk kimia. Yang kita kenal pupuk AB mix, itu masih kimia. iya. Kemudian masih butuh tempat yang agak luas untuk budidaya hidroponik. Hidroponik, iya. Kemudian yang ketiga, budidaya hidroponik itu masih butuh waktu panen yang antara 20 hari sampai 22 hari. Iya. Nah kalau microgreen kan 7 hari kita sudah Dan bisa mungkin panen. suasananya, tempatnya juga mungkin ada yang berbeda ya. Mungkin hidroponik itu di tempat terbuka, sedangkan microgreen bisa dalam ruangan gitu. Iya betul. Hidroponik itu Iya. masih butuh lahan, Iya. masih kita tempatkan di tempat terbuka. Biayanya lebih besar Biaya ya. lebih besar dibandingkan Iya. ini, Luar biasa dibandingkan sekali. microgreen. Iya. Seperti itu. Terus nih di sini saya lihat ini tanaman microgreennya ini kira-kira berapa lama ya umurnya kalau kayak seperti begini? Ini tanaman sawi. Sawi. Umurnya baru 4 hari Bu Lala ini. Tapi sangat 4 cantik hari. sekali ya. Iya, sangat Iya. cantik sekali. Heeh. Jadi sebenarnya fungsi microgreen itu bukan hanya untuk dikonsumsi sebagai sayuran, tapi bisa juga sebagai tanaman hias. Ya, bisa pemanis meja. Pemanis ya. meja, Ya. seperti Tidak itu. perlu lagi tanaman-tanaman ini dengan adanya microgreen Betul. sudah bisa jadi pemanis Iya, meja. iya, Luar seperti biasa itu. sekali. Terus ini Bu Andi Ros, saya lihat di sini ada bahan di sini. Ini apa ya kira-kira? Oh iya Bu. Ya, mungkin bisa Ibu jelaskan ini. Jadi di dalam microgreen itu, budidaya microgreen, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Iya, Yang pertama adalah wadah. ya. Wadah yang kita gunakan bisa dari sisa-sisa alat rumah tangga yang tidak terpakai. Sangat masuk sekali ya Seperti dengan itu. program Puja Ini 3. seperti ini Bu. Tidak perlu lagi kita beli bahan yang Iya. wadah yang mahal ya. Kita tidak perlu. Ini kemarin kebetulan sisa toples ini adalah Iya. bekas kue lebaran kemarin. Ya, Isinya sudah dimanfaatkan habis, saya lagi. dimanfaatkan lagi untuk Luar biasa. menanam Ya. microgreen. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah Ya. wadah microgreen yang seperti ini itu kita harus lubangi.
ada lubangnya Bu. Iya. Kenapa? Supaya media tanam yang ada nantinya di sini itu tidak tergenang. Akhirnya benih yang nanti ditanam itu akan hancur, busuk biasanya. Jadi setelah kita siram, airnya keluar itu bisa bagus. Seperti itu. Kemudian ada media lain Bu yang kita gunakan seperti ini. Ini media wadah sorry ini wadah yang biasanya kalau wadah seperti ini itu tanpa Ini media medianya tanam. ya, ini yang dibilang yang dinamakan media ya. Iya. Ini wadahnya ini. Jadi kalau misalnya kita mau menanam microgreen tanpa media tanam, wadahnya yang seperti ini Bu. Iya. Karena dia perantaranya dengan air. Seperti itu. Iya. Kemudian setelah wadah, masuk kita ke media tanam. Iya. Media tanam ada di sana Bu itu? Iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan medianya apa-apa saja yang bisa dibutuhkan dalam menanam microgreen ini. Ibu mungkin bisa jelaskan ini apa sih medianya? Jadi media tanam itu adalah tempat untuk apa? Media tanam adalah bagaimana supaya tanaman itu bisa menopang atau berdirinya tanaman itu. Fungsinya media tanam, ya. Jadi ada beberapa media tanam yang kita gunakan, di antaranya sekam bakar. Ini ada sekam bakar. Kemudian ada kompos. Bulala. Ini rockwool namanya. Namun kita harus hati-hati kalau rockwool karena ini biasanya kalau kita tersentuh dengan rockwool ini biasanya orang yang alergi itu gatal. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian tapi kelihatannya cantik kalau dilihat. Cantik Bu. Ya. Cuman kalau orang biasanya cepat alergi, ya jadi harus hati-hati. Ini namanya kokopit. Ini kokopit ini dari apa bahannya? Dari sabut kelapa Bu. Sabut kelapa yang kita rendam dulu beberapa hari, kemudian bisa kita pakai, ada alatnya Bu untuk mensuir-suir. Ini akhirnya jadilah kokopit seperti ini. Iya. Ini dari bahan ini, kalau yang ini pakai ini kokopit ya atau? Iya, itu kokopit. Terus setelah kokopit ditanam, dicampur dengan bibit. Setelah kita kokopit ini, cara pembuatannya seperti ini Bu. Nah, setelah kokopit ini kita masukkan ke sini supaya dia rata, kita harus tindis pakai ini. Nah, berarti ada tekniknya ya? Ada teknisnya, betul Bu. Kita tindis seperti ini. Kemudian setelah rata, kita tanamlah benih apa yang kita suka. Nah, secara kebetulan ini ada benih kangkung. Ya. Kangkung Bu itu. Ini. Tapi ingat ini benihnya dapat dibeli di mana nih? Kalau benihnya kita dibeli mau di toko tani. Toko tani. Iya. Nah, yang perlu kita perhatikan Bu, kalau sebelum kita menanam benihnya, biasanya benih itu ada pestisidanya, lapisannya supaya benih itu bisa tidak dimakan semut. Akhirnya ada perlakuan pestisida di dalamnya. Olehnya itu sebelum kita semai, kita harus cuci bersih dulu itu benih. Tapi ingat Ki, yang dicuci bersih itu yang benih yang agak besar, seperti kangkung, kacang tanah, kacang hijau. Nah, itu kita cuci dulu. Semua jenis tanaman ya? Iya, enggak semua. Yang benih yang besar saja. Seperti ini, setelah itu baru kita tabur. Iya. Nah, kalau benih kecil itu enggak perlu dicuci. Kemudian kalau benihnya kecil Bu enggak perlu. Biasanya kan kalau benih besar itu kita bisa tanam tanpa media tanam. Maksudnya tanam tanpa media tanam seperti apa itu Bu? Seperti ini aja Bu.
ini. Kemudian misalnya seperti ini. Ini ada kacang hijau, Ya. kacang tunggak, Bu. Ini. Ya. Nah, kita kasih begini aja. Jadi tanpa media tanam. Lebih irit ya. Iya. Tidak perlu pakai media. Tidak perlu pakai media, kita taruh begini aja, kemudian ada air ya, gitu. Ya. Ini, Ya. biasanya seperti ini, Bu. Kita rendam. Tidak harus terendam ya kacangnya. Makanya kita harus hati-hati. Kacangnya jangan sampai terendam. Karena biasanya kalau kacangnya terendam sampai ke atas ini, Bu, biasanya bau, busuk. Iya. Ya, jadi kita harus hati-hati bagaimana memberinya air. Jadi supaya bijinya ini rata, kita harus goyang aja, Bu, dengan perantaraan air. Nah, ini kita ratakan pakai begini. Tapi ingat bahwa setiap hari kita harus ganti airnya. Karena biasanya kemarin kami pelajari itu setiap 2 hari baru saya ganti, biasanya bau airnya. Akhirnya tanamannya tidak tumbuh tapi bercendawan, Bu. Nah, setelah itu seperti ini kita tutup. Kita tutup seperti ini. Kemudian bagusnya kita tutup dengan ini, ada kain yang berwarna hitam, Bu, seperti ini. Kita tutup. Kemudian bagusnya setelah kita tutup seperti ini, ada beban kita tindisi, Bu. Ya. Tindisi seperti ini. Kenapa? Supaya di saat muncul akar itu lari ke bawah dan Tidak berair, tidak mengapung. Kenapa? Karena kalau kita tidak tindisi seperti ini, itu perakarannya muncul. Dan yang akhirnya kadang pertumbuhannya itu kiri kanan kayak tidak gimana rapi, itu ya. ya. Tidak rapi, Bu. Seperti ini itu. ya. Ini Iya. ini karena ini pembibitannya bagus, rapi, jadinya Iya. seperti ini. Ya. Ada kemarin yang saya teliti Ya. dengan yang seperti ini, Bu. Ini kami semai saja tanpa kami tindis dengan kasih beban, akhirnya pertumbuhannya seperti ini. Kenapa? Karena perakarannya muncul, Bu. Iya. Dia tidak kuat. Makanya salah satu upaya supaya Tekniknya, perakarannya kuat, kita harus kasih beban di atasnya. Iya. Kemudian setelah ini kita simpan di tempat yang gelap. Nah, di sini tergantung konsumen, Bu. Iya. Kalau konsumennya suka misalnya kangkungnya, dia suka makan kangkungnya yang batangnya banyak, suka batangnya kangkungnya banyak, itu sebaiknya jangan dikenalkan dengan sinar matahari pada saat umur 2 hari. Tapi minimal sampai 5 hari. Supaya dia tinggi batangnya itu sudah tinggi, istilahnya kalau di pertanian kutilan, kurus tinggi langsing, ya, Bu. Nah, di situ perpanjang akarnya, batangnya sudah tinggi, kemudian kita perkenalkan ke sinar matahari. Nah, pada saat kenal dengan sinar matahari sudah dapat pencahayaan, itu pertumbuhannya sudah mulai berhenti, seperti itu. Nah, ini kita lihat, Bu, ini dia punya pertumbuhannya agak pendek. Kenapa? Karena pada saat umur 2 hari saya sudah perkenalkan dengan cahaya matahari. Akhirnya pada saat itu dia pertumbuhannya langsung bertumbuh secara pelan. Nah, kita lihat daunnya yang banyak, lebar. Nah, jadi sebenarnya Tidak tinggi kurus. dia tidak tinggi kurus. Jadi sebenarnya untuk budidaya microgreen ini tergantung dari konsumen. Dia suka yang batangnya banyak atau suka yang daunnya banyak. Nah, di situ kita hebatnya microgreen, Bu. Kita bisa setel. Saya mau yang batangnya banyak. Saya mau yang daunnya banyak. Kalau mau batangnya yang banyak, umur 5 hari baru kita perkenalkan ke cahaya. Kalau mau daunnya banyak, umur 2 hari kita sudah perkenalkan dengan cahaya.
Luar biasa, ini tanaman yang Iya. kecil tapi sejuta. Luar biasa, Bu Lala ya. Iya. Baik, tadi kita sudah menyaksikan cara budidaya microgreen ini. Nah, sekarang barangkali Ibu Andi Ros bisa memberikan tips bagi ibu-ibu rumah tangga yang mau menanam microgreen di rumah. Oh iya, Ada, ya. nah kalau kita lihat sekarang ini benih sayuran yang paling banyak adalah kangkung. Kenapa saya ngambil kangkung? Karena kangkung itu Gampang. untuk orang pemula mudah untuk budidayanya. Ya. Kenapa? Karena kangkung itu pertumbuhannya cepat, kemudian biaya yang dibutuhkan untuk penanaman ini Sangat murah. sangat ya. murah. Misalnya dalam Satu Dalam bibit 1 mie kilo, itu, iya, dalam bisa 1 kilo, berapa kali panen? ya, dalam 1 kilo itu Bu Lala ini kita hanya menggunakan sekitar 40 gram. Ini satu begini. Sangat. Nah, berarti dalam 1 kilo gram kangkung, 1 kilo kangkung dengan harga 35.000 kita bisa menanam sampai 20 kali. Kalau kita beli di luar sangat mahal ya. Iya. Kangkung 5.000 Iya. kita konsumsi untuk makan pagi saja. Iya. Kalau bibitnya berapa harganya kalau 1 kilo? Jadi hitung-hitungnya Bu Lala ini dalam satu wadah seperti ini cuma butuh 1.500 perak. Luar biasa ya. Iya. Alhamdulillah cuma 1.500 perak kita sudah bisa makan serumah. Serumah. Berapa kali makan? Iya. Nah, kecuali kalau sawi yang sangat kecil seperti ini, Iya. biasanya orang menggunakan bukan untuk konsumsi sayuran, tapi sebagai pemanis pada burger, apakah yang itu Buat salad misalnya ya, seperti garnish. itu. Kalau ada Iya, kita buat iya, ditabur di atasnya. Iya. Iya, seperti itu. Oke. Luar biasa Nah, mungkin sekali. yang terakhir mungkin apakah ada yang pernah bertanya apakah Iya. itu kita sudah bisa bisniskan? Kenapa tidak, Bu? Iya. Nah, misalnya sekarang kan kita masih pemula ceritanya. Iya. Nah, bisa kita masih menjual kitnya. Dalam satu kit misalnya kita bungkus ada berapa media, misalnya wadahnya kita Iya. masukkan berapa, kemudian benihnya. Kan cuma sangat murah, Bu. Dalam Iya. satu kit misalnya kita dengan menjual 20.000, ibu-ibu semua sudah bisa mempraktekkan di rumah. Dan kalau dia senang pastinya nanti akan mencari lagi. Iya, Berarti benar. kalaupun ada di Pokja 3 Ibu Iya. ya, Ibu PKK mau berbisnis tentang ini, kenapa tidak, Bu? Iya. Untuk menghasilkan Betul. menambah pendapatan ibu-ibu. Iya. Seperti itu. Kebetulan kemarin, Bu, kita adakan pasar tani di Dinas Perikanan dan Pertanian. Ada binaannya Ibu, kalau saya tidak salah di Kelurahan Kecamatan Tamalandre ya. Iya. Itu sudah mulai, Bu. Ada dia bawa ke pasar tani microgreen. Oh. Ada dia sudah bawa ke pasar tani bahwa ini hasilnya waktu dia ikut pelatihan di Luar biasa PKK sekali Kota ya. Makassar. Alhamdulillah, Bu, itu. Kemudian Sangat banyak yang berminat. Cuma sekarang ini karena namanya microgreen ini kan masih baru ya Iya. kita di Makassar. Itu masih bingung bagaimana sebenarnya tipsnya untuk berbisnis microgreen. Iya. Itu bisa, Bu. Kalau untuk pakcoy ya, Iya. pakcoy kemarin itu dijual dalam bentuk jus. Kita tahu bahwa pakcoy itu kan antioksidannya ya. tinggi Mahal sekali. juga kalau di swalayan. Iya. Ya. Ini bisa, Bu, kita olah jadi jus, baru kita masukkan di swalayan. Atau setidaknya untuk sementara kita konsumsi sendirilah dulu. Bagaimana Luar biasa itu? sekali ya. Ya, alhamdulillah demikian ya Bu Andi Ros, kita sudah mendengarkan bagaimana cara membudidaya microgreen ini.
Semoga harapan kita bersama ya, terkhusus PKK Kota Makassar, sangat diharapkan ya masyarakat dapat membudidaya mikrogreens ini. Saya Ramlayarna mengucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu Andi Ros telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, Oke, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.